Terutama kan Bapak sebagai wakil rakyat itu menerima aspirasi kan? Betul, Bu Neri. Dalam ketika reses seperti itu. Nah, itu kesannya gimana sih Pak? Pasti senang banget kan ketemu mereka, menerima aspirasi, menampung aspirasinya. Betul, itu merealisasikan. Itu ceritanya gitu. Ada macam-macam Bu Neri ya. Ketika kita bertemu dengan konstituen kan macam-macam konstituennya. Betul. Karena menganggap Dewan ini ya ibaratnya seperti dewa. Iya. Airnya ngalir Pak Dewan, gimana caranya ngalir? Koordinasi dengan PDAM. Pak Dewan, anak istri lagi dirawat di rumah sakit, nggak ada kamar. Alhamdulillah, komunikasikan. Mending kalau nggak ada kamar Bu Neri kan? Mending kalau ada, kalau lagi nggak ada. Ini anaknya siapa ini? Anak kita. Kok giliran mau pengobatan gue Pak Dewan? Emang yang buat anak siapa? Jadi dari A sampai Z itu urusan Pak Dewan ya. Terus Pak. Kemudian, iya Pak Dewan bisa dibagikan tapi BPJS-nya mati gimana? Ya dihidupin, nggak ada uangnya Pak Dewan. Dewan lagi, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Tapi bermanfaat untuk masyarakat. Artinya, ketika kita diamanai di sini harus siap dengan segala konsekuensinya. Artinya, ketika kita diamanai di Dewan di apapun, selagi bisa memberikan manfaat adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, kemudian yang kedua nih Pak, tadi kan tentang keuangan, pendapatan. Nah, yang kedua tentang BUMD. BUMD, nah, bisa dijelaskan nggak nih ke masyarakat nih? Sedikit-sedikit aja, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Alhamdulillah kita punya BUMD 2 yang alhamdulillah boleh dikatakan sehat. Yang satu sangat sehat, yaitu BUMD BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, yang sekarang sudah masuk ke Bank Serang, naik kelas. Yang satu lagi adalah PDAM. Nah, ini adalah salah satu PDAM BUMD kita yang alhamdulillah setiap tahunnya bisa memberikan kontribusi masuk ke pendapatan asli daerah kan benar ya. Nah, ini selain kepada core bisnisnya untuk pendapatan, ini di PDAM ada kaitannya dengan kewajiban layanan kepada masyarakat. Nah, ini harus kita tingkatkan, harus kita support supaya layanan terhadap air ini adalah kebutuhan pokok benar ya. PDAM ya. Sementara ini masih di angka 20%, harus kita tingkatkan sampai ke di atas 55 sampai ke 70 dan seterusnya. Harus, nah, untuk itu harus disupport kaitan dengan program-programnya. Nah, tentunya yang nggak boleh ketinggalan ketika kita mensupport PDAM ini untuk program-program sambungannya, sehingga nanti ketika banyak sambungan kan masyarakat banyak yang beli. Uangnya kembali untuk bayar karyawan dan sebagainya, ada pendapatan lain juga untuk pemerintah. Nah, nextnya ini harus ada inovatif, bukan sekedar layanan kepada masyarakat, harus ditingkatkan. Di swasta kan kita punya perusahaan-perusahaan, kita bisa jualan melalui jalur swastanya. Bisa supply air. Kemudian untuk air minumnya mungkin sebagai kemasan Bu. Sudah ada air minum kemasan PDAM kan kita belum punya nih, Kaseran belum punya nih kan. Itu nanti bakalan keluar launching ya Pak ya. Artinya supaya ya profitnya lebih tinggi lagi lah. Kalau layanan ke masyarakat ini sudah nih, kita akan tingkatkan pelan-pelan. Paling tidak supaya profitnya cepat tingkat harus ada dipikirkan untuk bisnis ke swasta. Insya Allah itu kita support. Paling ini mitra Komisi 3 dan saya diamanai sebagai koordinatornya insya Allah. Nah, dengan PDAM, dengan BPR, dengan pihak rumah sakit sendiri pun kita sudah koordinasi supaya yuk kita jaga supaya makin tahun makin naik kelas BUMD kita makin berkembang. Nah, itu Bu. Makin banyak lagi yang menggunakan layanan pipa air PDAM ya Pak ya. Kemudian jasa bank perkreditannya melalui BPR karena BPR itu kan bisa sampai ke pelosok, misalnya sampai ke desa-desa kan. Daripada masyarakat pinjam ke Bank Emo. Nah, Bank Plecet atau Bank apa namanya Bu ya. Itu PDAM harus bisa masuk sampai ke tahap masyarakat paling bawah gitu. Jadinya masyarakat aman dalam meminjam uang, terutama untuk usaha. Karena masyarakat kan sekarang ini kan banyak nih, terutama perempuan perempuan itu sekarang lebih maju terkait dengan UMKM nih, usahanya. Karena kemarin waktu kita COVID aja yang bertahan itu justru banyak perempuan Pak. Saya juga sempat sih buka usaha. Nextnya harus
sosialisasi BPR, keberadaan BPR harus sampai ke tingkat masyarakat bawah, Bu. Bisa jadi loh, mas-mas di kampung, perdesaan belum tahu BPR ku apa, berbeda apa. Itu Pak. Ini salah satu tujuannya teman-teman di anggota Dewan sinergis. Nah, ketika di dapilnya membantu nih mensosialisasikan program-programnya. Apakah BPR itu programnya apa? Pinjaman yang senilai 2 juta lah. Nah, persyaratannya juga bisa lebih dipermudah. Betul. Karena kan kita saingan kita tuh bank-bank yang tidak nggak banyak persyaratan, 1 jam bisa langsung keluar, Bu, ya. Betul. Tapi bank Emok tuh apa sih namanya ya? Bank yang tidak legal lah ibaratnya gitu. Bank yang ini, Bu. Ibaratnya gini lahir banknya yang begini, Bu. Nah, itu masyarakat tuh lebih mudah. Kesini mah nggak perlu syarat-syarat khusus gitu, tinggal kasih KTP udah langsung dikasih. Betul. Cuman kan kasihan gitu, mereka tuh modal usaha habis hanya nanti untuk bunganya segala. Nah, itu porsinya BPR mungkin Pak ya bisa lebih langsung ke masyarakat dan syarat-syaratnya juga tidak dipersulit supaya lebih dipermudah gitu. Jadi masyarakat bisa mudah untuk mengakses. Iya. Cocok itu. Mana nih orang BPR-nya nanti kita. BPR, tapi BPR bagus ya Pak ya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Dari kontribusinya kepada PAD pun bagus dan alhamdulillah CSR-nya pun ya memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Serang. Iya, alhamdulillah. PDAM juga ya. PDAM juga betul. Ada berapa sih Pak BUMD di Kabupaten Serang itu? Kalau yang sehat, kalau boleh saya catat, 2 itu, Bu. PDAM, BPR, RSDP? RSDP kan bukan BUMD, Bu. Oh, bukan. Oh iya, belut itu belut ya. Tapi bukan belut yang di sawah, tapi masuknya belut itu mah. Kalau PTSBM nih Pak yang terakhir nih, PTSBM gimana? Di SBM ini kalau boleh saya katakan termasuk salah satu BUMD. Nah, cuman karena core bisnisnya boleh dikatakan ya mati segan hidup dan belum terorganisir dengan baik. Mau kita support anggaran di core bisnisnya belum jelas dan belum meyakinkan memberikan profit dan keuntungan. Akhirnya ya apa yang sampaikan Bu Nari tadi. Mati enggak, hidup enggak. Nah, hidup tak mau. Makanya harus jelas nih apakah kita mau amputasi atau mau kita obati. Kalau mau diamputasi harus segera jelas sesuai aturannya seperti apa nih amputasinya. Kalau mau dihidupkan ya dibimbing oleh dari bidang ekonomi kan. Bidang ekonomi harus membimbing, mengarahkan core bisnisnya apa sih. Kan banyak kegiatan pemerintah yang bisa dipegang oleh SBM sama ya. Nah, ini sekarang masih kurang gitu ya. Artinya pembinaan dari bidang ekonomi harus ada kajian. Kalau memang harus diamputasi, ya amputasi. Kalau memang harus disehatkan, ya disehatkan, bahasa gitu aja. Nah, berarti kan tugas Komisi 3 ini berarti mengevaluasi baik itu masalah keuangan tadi, UPD-nya, terus BUMD yang sehat, yang sakit. Betul. Nah, bagaimana tuh evaluasinya tuh Pak? Kan kita ada namanya rapat koordinasi, ada evaluasi, kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya dengan mitra UPD kita kumpulkan Bu ya dengan bersama-sama dengan rapat komisi. Nah, di situ bisa evaluasi nih. Apa nih progresnya nih setelah kita kemarin ibaratnya nih tahun kemarin memberikan pendapatan keuntungan sekian. Di tahun ini kira-kira berapa? Di progresnya sebelum 1 tahun bisa kita panggil laporan keuangannya atau laporan progres kegiatan yang kemarin kita support di penyertaan modal, Bu. Ya, masih ya Pak? Masih diberikan penyertaan modal? Yang SBM kita belum, Bu. Dihentikan ya? SBM selama saya jabat belum pernah diberikan. Karena ya core bisnisnya masih belum meyakinkan kita, Bu. Betul. Makanya ke depan harus jelas nih mau bisnisnya apa, manajemen seperti apa. Kalau memang oke, ya udah lanjutkan. Kalau memang nggak oke, ya udah amputasi, ganti usaha atau apa seperti apa. Kita akan rekomendasikan ke sana mungkin. Oh gitu. Berarti kan sudah dievaluasi nih Pak ya, terutama yang sakit tadi atau yang sehat, tetap evaluasinya tetap berjalan baik itu. Harus khawatirnya kan udah yang sehat tuh menjadi sakit kalau tidak dievaluasi dengan baik gitu. Berarti kan terkait dengan tadi itu penyertaan modal juga perlu dilihat dulu ya, dikajikan dulu apakah dia perlu diberikan penyertaan modal atau tidak. Nah, terkait dengan WTP nih Pak, kita kemarin udah WTP tanpa pengecualian. 14 kali ya. 14 kali. Betul. Apa upaya Bapak nih ke depannya nih supaya nanti ke depannya juga WTP lagi. Silakan Pak. Baik.
terkait dengan apa namanya hasil pemeriksaan BPK kemarin Bu Neri ya, alhamdulillah Kabupaten Serang yang ke-14 kalinya mendapatkan predikat WTP. Nah, ini tentunya jangan hanya puas di apa namanya predikat itu, kita harus tingkatkan kembali. Dan untuk itu belajar dari pemerintahan sebelumnya di kepemimpinan Ibu Tato, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih jazakallah atas perjuangan kepemimpinan beliau, dedikasi yang tinggi. Nah, selama 14 kali berturut-turut dapat predikat itu. Namun ada catatan-catatan tuh Bu Naria. Dinas X catatannya administrasi ini. Kemudian Dinas Y ada catatan ini. Misalkan kontraknya atau spek pekerjaannya belum selesai. Administrasinya kurang dan sebagainya. Nah, ini ke depan gitu, kita harus tingkatkan lagi. Paling tidak WTP-nya harus dipertahankan, syukur ditingkatkan dengan tanpa catatan. Tanpa catatan. Atau catatan ya catatannya ringan, jangan sampai tanpa catatan ini pengembalian sekian rupiah. Karena sekecil apapun tetap aja ya Pak ya menjadi catatan ya Pak ya. Untuk itu perlu kerja sinergis bersama antara fungsi OPD, fungsi pemerintah baik di OPD masing-masing dengan Dewan, saling apa namanya mengingatkan, saling mengisi ketika ada pertemuan di mitra komisi kan bisa sharing tuh, disampaikan saja. Kenapa ini kendalanya, apa masalahnya. Berarti Bapak terus memantau ya laporan keuangan OPD-OPD sesuai dengan OPD terkait dengan Komisi 3 ini ya. Gitu. Jangan sampai nanti anggaran sudah diberikan dan sebagainya, kinerjanya tidak dipertanggungjawabkan dengan baik ya Pak ya. Jadi tetap Bapak melakukan pembinaan-pembinaan, bimbingan-bimbingan gitu, evaluasi. Iya. Berarti upaya-upaya Bapak untuk tetap menjaga kondisi supaya tetap baik nih laporan keuangannya, pertanggungjawabannya tetap baik sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan WTP lagi ya Pak ya. Karena kemarin kita sudah ke-14 kali dan mudah-mudahan Kabupaten Serang terus WTP. Nah, terus ini Pak, Bapak kan tugas sebagai wakil rakyat, sebagai legislator nih. Kita balik lagi nih ke ini mah sangat ingat sekali ini Mak. Pengen tahu nih kesan-kesan Bapak nih ketika Bapak bertemu dengan konstituen Bapak di wilayah di dapilnya, terutama kan Bapak sebagai wakil rakyat itu menerima aspirasi kan. Betul Bu Neri. Dalam ketika reses seperti itu. Nah, itu kesannya gimana sih Pak? Pasti senang banget kan ketemu mereka, menerima aspirasi, menampung aspirasinya. Betul, itu merealisasikan. Itu ceritanya gitu. Ada macam-macam Bu Neri ya. Ketika kita bertemu dengan konstituen kan macam-macam konstituennya. Betul. Karena menganggap Dewan ini ya ibaratnya seperti dewa. Iya. Airnya ngalir Pak Dewan, gimana caranya ngalir? Koordinasi dengan PDAM. Pak Dewan, anak istri lagi dirawat di rumah sakit, nggak ada kamar. Alhamdulillah komunikasikan. Mending kalau nggak ada kamar Bu Neri kan? Mending kalau ada, kalau lagi nggak ada. Ini anaknya siapa ini? Anak kita. Kok giliran mau pengobatan nggak Pak Dewan? Emang yang buat anak siapa? Jadi dari A sampai Z itu urusan Pak Dewan ya. Terus Pak. Kemudian, iya Pak Dewan bisa dibagikan tapi BPJS-nya mati gimana? Ya dihidupin, nggak ada uangnya Pak Dewan. Dewan lagi, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Tapi bermanfaat untuk masyarakat. Artinya, ketika kita diamanai di sini harus siap dengan segala konsekuensinya. Artinya, ketika kita diamanai di Dewan di apapun, selagi bisa memberikan manfaat adalah kebahagiaan. Kebahagiaan, iya. Walaupun pasti namanya capek tengah malam ditelepon ini, tapi kalau itu dari hati nurani kita, insya Allah semuanya kebanggaan tersendiri loh Pak ya. Jadi nilai pahala dan memberi manfaat itu. Iya, kebanggaan tersendiri. Nah, terus ketika bertemu nih, Bapak kan ada jadwal tuh reses. Bagaimana tuh Pak? Terkait dengan reses kalau itu insya Allah ya bahasanya resmi, tapi yang nggak resmi ini yang banyak ininya Bu. Harus banyak menata hati lah bahasanya. Gimana ketika ada komplain ada ini kan harus menata hati nih, jangan sampai Pak minta bantu ini bantu itu, jangan sampai namanya Dewan nggak punya duit, jangan. Walaupun nggak punya benar. Sampai titik darah penghabisan di dompet ya harus keluar. Tunda lah besok ya lagi bahasa lagi limit lah lagi apa bahasanya bisa aja benar ya. Asal jangan nanti Bapak cari dari pinjol ada. Jadi terkait dengan reses aspirasi, namanya aspirasi ini boleh dikatakan ya wajib namanya. Ketika reses kita di kantor harus turun ke masyarakat mendengar banyak, telinganya harus banyak mendengar masukan-masukan saran daripada konstituen. Ketika yang paling banyak pasti satu kendala masukan, oh di kampungku
gelap, minta penerangan. Oh, jalannya rusak, minta bantuan jalan lingkungan, jalan desa. Oh, di kampungku tidak ada air dan sebagainya. Itu normal saja, Bun. Nah, pasti ini kan kita harus komunikasi pada OPD. Kita catat sebagai aspirasi, dan ketika nanti di Musrenbang harus kita sampaikan. Ketika nanti ya penganggaran dan sebagainya, aspirasi kita sudah masuk di SPD, sudah masuk, harus kita support, harus kita dorong supaya kawal ya aspirasi ini ya terrealisasi. Karena ini masyarakat menilai, oh berarti ini benar nih, saya milih Pak X, saya milih Pak Y, bisa memperjuangkan. Nah ini masyarakat menilai kebutuhan. Kalau reses disampaikan, dicatat, pas sampai reses berikutnya dicatat, disampaikan, nggak terrealisasi, berikutnya pasti nih, wah pesimis masyarakat, nilainya merah bahasa ya. Nah artinya ini menjadi apa namanya semangat, spirit, dan juga sebagai masukan kepada anggota dewan ketika reses, kemudian ketika nggak reses pun kita komunikasi masyarakat, aspirasi ini harus kita kawal supaya ini kan supaya terrealisasi satu kendala ataupun permasalahan yang ada di kampung, di desa ini ya harus kita sampaikan supaya ketika nanti kita support anggaran kepada OPD tertentu ya harus disampaikan sesuai dengan problemnya dari masyarakat. Contoh, banyak jalan yang buruk, rusak, penerangan, ya udah nanti ketika nanti ke Perkim atau ke PU ya alokasikan untuk daerah-daerah yang sangat prioritas kan gitu ya. Iya, karena kan kita juga kebutuhan anggaran juga ya, nggak banyak ya, berarti kan harus ada prioritas. Nah, itu juga perlu dipahami oleh masyarakat. Itu perlu dikawal sama Pak Dewan. Oh ini daerah ini yang ngajukan misalnya 100, tapi anggaran cukup untuk 50, ya harus kita prioritaskan yang paling urgent dulu kan dulu. Nah itu kadang-kadang masyarakat juga harus dipahamkan itu. Belum paham. Jangan sampai ini Pak Agus, padahal ya memang kita kan memprioritaskan dulu yang lebih urgent yang mana. Bukan berarti tidak mau merealisasikan keinginan-keinginan. Mungkin di tahun ini belum, di tahun berikutnya atau di perubahan gitu benar ya. Betul. Berarti kita lanjut lagi nih Pak, suka duka, tapi dukanya nggak dua duka amat sih Pak. Tapi kan setiap profesi pasti ada suka duka itu. Saya juga ada suka dukanya. Bapak suka dukanya seperti apa? Terkait dengan suka duka, kalau dikatakan duka sih sebenarnya enggak, Bu. Bukan duka ya. Tapi melatih supaya lebih memahami fungsi daripada dewan. Karena tugas dan fungsinya pasti dengan segala konsekuensinya ada balasannya lah. Balasan di perkantornya ada honornya. Saya pertama kali jabat yang saya pikirkan, Bu, seperti kerja di pabrik di dewan tuh. Masuk jam 8, absen ceklek, pulang jam 4. Ketat lah ya di pabrik. Makanya saya berangkat awal-awal tuh jam 8 udah di kantor, Bu. Sepi. Kok mana gua ada orang? Nggak taunya. Nah, ceritanya begini, berarti long shift nih di dewan, Bu. Nah, artinya tapi jadi dewan tuh nggak ada istirahatnya sih, Pak. Dibandingkan kalau di pabrik kan udah jelas nih. 8 jam kerja, Bu ya. Ya, jelas jam 8 sampai jam 4. Betul. Tapi kalau buat pelayanan publik, pelayanan publik kayaknya iya kan? Makanya kita harus mengatur kapan waktunya untuk masyarakat, kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk negara, kapan sebagainya. Maka kami di fraksi PKS kami tentukan di hari Selasa, Bu, hari aspirasi untuk PKS. Jadi hari ini yang punya aspirasi dari Kabupaten Serang, khusus dari fraksi PKS, masyarakat silakan datang di tempat fraksi atau di sini, kami akan tampung, akan kita setiap hari Selasa, kita tentukan itu bisa diinformasikan. Hari Selasa sebagai hari fraksi, hari aspirasinya. Jam berapa, Pak? Pokoknya setiap hari pagi sampai sore. Sampai sore gitu, Bu. Nah, supaya nanti masyarakat ini selain ke kantor partai juga di kita, saya duduk di sini ini kan berkat bantuan dan doa bersama masyarakat. Saya mewakilin doang. Nah, ente ke sini, rakyat sesungguhnya silakan mau dudukin. Tapi hari ini aja saya biar merasakan. Nah, tadi pas ini baru selesai. Jadi harus disampaikan. Hari ini nih apa ya? Hari Selasa, Bu. Jadi kita ada khusus untuk masyarakat di luar dari ketugasan pun ketika senggang mampir ya untuk menjaring aspirasi dan masukan-masukan dari masyarakat, salah satunya untuk ya kemajuan Kabupaten Serang sendiri, Bu, kita sampaikan di baru diangkat. Gitu. Jadi ada waktu khusus untuk menampung aspirasi PKS. Untuk fraksi PKS kita di hari Selasa, Bu, ini. Dan itu sudah rutin Pak dilakukan? Sudah, Bu, alhamdulillah. Tadi hari ini dari jam biasanya 9. Yang ditanya-tanya yang di masyarakat tuh biasanya ngapain aja, Pak? Nggak jauh-jauh. Berarti itu masuk ke dalam suka ya? Suka, Bu. Suka kan? Jadi kalau ada masukan-masukan senang kita
jadi amal kita, Bu. Iya. Jadi semua yang masuk, aspirasi masukan nih. Kadang-kadang kita memang betul ketemu orang gitu, Pak. Betul, Bu. Saya tuh malah energi saya lebih kalau udah ketemu orang-orang banyak tuh jadi hilang, seneng gitu. Malesnya hilang, Bu, ya. Iya. Nah, ya, tadi saya cerita dari jam 9 baru selesai itu karena ini hari aspirasi. Teman-teman lagi ada tugas keluar, udah saya penerima tamu di sini, nanti kita sampaikan ke teman-teman ini loh yang dari misalkan tadi yang dari kesini dari Dapil 4 ya. Oh, semua dapil ya, semua Pak? Dapil, Bu. Artinya dari Kabupaten Serang silakan datang ke biasanya ngapain aja? Apa aja yang mereka salah satunya kesahkan? Menyampaikan aspirasi. Kemudian ada kegiatan yang mungkin kurang support anggaran. Ya nanti tetap yang dari personal pribadi kita, kemudian dari fraksi ya, juga. Fraksi juga dari mungkin dari partai salah satunya itu. Ya kita urun rembuk bareng-bareng aja, Bu, insya Allah. Alhamdulillah pulangnya sudah dikasih kopi, dikasih ongkosnya, bahagia dia. Pulang bahagia. Pulang bahagia, Bu. Jangan sampai pulang sedih. Diwanya pelit, jangan. Jangan dong. Karena kita kan baik saya pun gitu, betul, tetap aja membutuhkan masyarakat kan gitu. Betul. Ya.